Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang terhormat Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Kasih Pengawasan Ibu Santi Kurniadewi SPD MPD. Yang terhormat Kasih Pelayanan Ibu Risa Silvana STPM AP. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta yang kami hormati. Rapat mingguan secara virtual di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa tanggal 14 Juni 2002 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Selanjutnya, rapat mingguan virtual ini akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Eti Kusmiati MPD, kami persilakan.
Assalamualaikum Bu Eti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngangge HP ya, laptop nanti acan leres. Yang akan menjadi narasumber sekarang itu ada Bu Santi, ada ya? Siapa dulu ya? Mau Bu Santi dulu ada? Bu Santi Kurnia Dewi SPD MPD ada ya? Ada Bu, ada Bu. Pak KCD sudah ada belum ya? Ini saya nggak kelihatan pakai HP. Ntar. Bapak masih di perjalanan Bu, nanti Bapak masuk Bu. Oh iya. Ibu aja dulu ya Bu yang ada ya? Mangga Ibu Tipayun Pangitan aja yang sebagai mungkin ada yang akan dibicarakan pada kesempatan ini Bu Santi Kurnia Dewi SPD MPD sebagai kasih pelayan pengawasan ya. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah Bu Kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat izinnya kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini adalah untuk kita saling mendekatkan silaturahmi, itu yang pertama sebetulnya, dan juga kita akan berkoordinasi jika ada hal-hal yang perlu kita lakukan koordinasi, dan akan ada beberapa penguatan yang mungkin terkait dengan bagaimana untuk bisa meningkatkan mutu satuan mutu pendidikannya. Pertama-tama kita haturkan rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara ini. Mudah-mudahan senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang akan kembali ke hadiratnya secara husnul khotimah. Bapak Kepala KCD yang saya hormati, yang mungkin pada kesempatan ini Bapak masih dalam perjalanan menuju Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena ada kegiatan yang memang harus dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tengah-tengah kita. Kemudian Ibu Rise selaku kasih pelayanan, yang saya hormati juga Bapak Rizky, juga rekan-rekan dari tenaga staf di KCD wilayah 4, Bapak Ibu pengawas yang sangat luar biasa, yang saya banggakan dan saya cintai, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga para Kasubag TU yang sudah hadir di kesempatan Zoom kali ini. Bapak dan Ibu, yang sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita komunikasikan. Yang pertama, KCD wilayah 4 tidak pernah menghalangi urusan terkait penyerahan ijazah gitu ya Bapak dan Ibu. Sebagai yang harus diketahui oleh kita bersama, tentunya khususnya bagi sekolah yang memang belum mengambil ijazah, silakan nanti berkomunikasi dengan kami, dengan Dinas Pendidikan KCD wilayah 4, khususnya kepada seksi pelayanan. Walaupun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, itu memang ketentuan yang berlaku yang harus kita siapkan. Saya dari kasih pengawasan menyampaikan Bapak dan Ibu, khususnya para kepala sekolah dan mungkin pengawas harus mengetahui, kemarin kita sudah sampaikan bahwa izin memimpin itu
harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah yang ada di swasta. Adapun syarat untuk izin memimpin apabila sudah punya NRKS, maka tidak perlu lagi ada izin memimpin, tetapi kami harus meminta laporan bahwa memang benar-benar kepala sekolah tersebut memiliki NRKS, dan mungkin kami juga dibantu oleh Bapak Ibu pengawas, mohon ada hard copy sebagai bukti fisik ya dari setiap kepala sekolah yang sudah memiliki NRKS tersebut, sehingga kami akan memudahkan untuk melakukan pendataan. Bapak dan Ibu, kenapa hal ini dilakukan? Karena memang aturan secara regulasinya untuk legalitas dari tanda tangan ijazah anak-anak kita sehingga menjadi legal itu adalah para pemimpin yang memang sudah memiliki izin memimpin. Untuk kepala sekolah ya tentunya ada SK di negeri maupun swasta, ada SK yang resmi dari pemerintah pusat. Kemudian untuk para kepala SMA, SMK, SLB, yayasan ataupun swasta itu harus ada izin memimpin dari pihak KCD. Oleh sebab itu mohon Bapak dan Ibu ini menjadi perhatian karena kita akan menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan anak-anak kita, juga menyelamatkan institusi yang Bapak Ibu pimpin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa menjelang akhir tahun semester ini, akhir tahun ini, tentunya sekolah harus sudah menyiapkan tentang persiapan pembagian rapot semester genap. Tentu harus mempertimbangkan berbagai macam hal untuk bisa kita memberikan sebuah hasil belajar kepada orang tua siswa sesuai dengan kapasitas yang sudah disampaikan. Mohon ini menjadi catatan bahwa hasil belajar ini memang harus disampaikan kepada orang tua siswa sehingga orang tua siswa akan tahu bagaimana proses yang sudah dilakukan, bagaimana layanan kita selaku pendidik di satuan pendidikan sudah diberikan kepada peserta didik, dan tentunya bentuk koordinasi antara orang tua dan pihak sekolah, salah satunya dalam penyerahan hasil belajar di tahun pelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, berakhirnya setahun pelajaran ini maka akan memulai persiapan tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk persiapan tahun ajaran 2022-2023, maka tentunya satuan pendidikan harus sudah menyiapkan kurikulum tingkat satuan pendidikannya, baik yang melaksanakan tetap menggunakan kurikulum 2013 ataupun menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ada beberapa yang sudah memiliki sertifikat atau memiliki pengakuan tentang bagaimana pelaksanaan atau akan menggunakan kurikulum apa pada tahun ajaran baru, maka Bapak dan Ibu segera menindaklanjutinya. Untuk satuan pendidikan, seperti halnya disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, Bapak dan Ibu tinggal melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 di tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun ini maka harus ada proses pelaksanaan atau di dalam kurikulumnya itu sendiri harus lebih menekankan kepada beberapa prinsip kurikulum Merdeka, yaitu tentang tentang berpusat kepada siswa, kemudian pembelajaran yang memang mengaktifkan bagi siswa, kemudian bagaimana pencapaian kompetensi peserta didik itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang relevan dalam kondisi sekarang ini. Sehingga ruh daripada kurikulum 2013 ini akan mengikuti juga ruhnya kurikulum Merdeka. Jadi proses pembelajaran sebetulnya tidak ada perbedaan Bapak dan Ibu, sebetulnya dari tahun ke tahun, dari kurikulum perubahan kurikulum tetap semuanya mengacu kepada kompetensi
tetapi kemungkinan mungkin Bapak dan Ibu guru sudah berada pada posisi zona nyaman dalam proses pembelajaran sehingga tidak melihat apa tuntutan peserta didik pada saat ini, apa yang diinginkan, kebutuhan atau kebutuhan peserta didik saat ini itu mungkin belum terungkap atau terimplementasikan dalam kurikulumnya. Oleh sebab itu diharapkan pada kurikulum yang sekarang bagaimana dibuat kurikulum secara lebih operasional sehingga memudahkan untuk bisa melihat atau melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kurikulum tersebut, dan tentunya akan memudahkan kita untuk bisa melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan, sehingga akan ada proses peningkatan mutu pendidikan khususnya di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu harus mempersiapkan dari sekarang, kita membagi tugas antara personil yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di satuan pendidikan, karena kita berbarengan dengan berbagai macam kegiatan, termasuk PPDB. Mungkin tahap 1 kita baru menyelesaikan secara sistemnya menutup pendaftaran, tetapi proses ini masih tetap berlangsung sampai nanti akan dilaksanakan pengumuman tahap 1 untuk PPDB yang akan nantinya berlanjut kepada tahap 2. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, walaupun kita punya hajat besar terkait dengan PPDB, tapi kita tidak melupakan persiapan untuk menyiapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional yang akan dilaksanakan di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, mungkin bantuan dari para pengawas untuk melakukan pembimbingan bagi Bapak Ibu di satuan pendidikan ini menjadi hal yang diutamakan, karena memang tahun ajaran baru ini tidak akan jauh, akan cepat kita akan laksanakan dalam waktu dekat, sehingga pembuatan kurikulum ini harus segera mungkin diselesaikan, tentunya nanti atas koordinasi, rekomendasi atau hasil validasi dari Bapak Ibu pengawas. Dan sebagai catatan atau sebagai titipan dari Bapak Kepala Cabang Dinas, bahwa Bapak dan Ibu harus sudah bisa menyandingkan, ya, artinya rencana RKJM kemudian Bapak dan Ibu tuangkan menjadi RKT dan lalu akan menuangkan menjadi program sekolah yang masuk kepada kurikulum tingkat satuan pendidikannya, akan selaras juga tentang penggunaan anggaran di satuan pendidikan, yaitu RKAS-nya. Dan ini diharapkan adanya ketersambungan antara RKT, RKAS, dan RKJM yang Bapak Ibu akan kembangkan, sehingga nanti diharapkan apa yang menjadi skala prioritas, apa yang menjadi keciri khasan keunggulan di satuan pendidikan akan mampu untuk bisa dilaksanakan karena sudah diprogramkan, sudah tertuang juga di dalam RKAS-nya, sehingga mudah untuk kita eksekusi dalam pelaksanaannya. Dan ini yang menjadi ruh utama dari penyiapan kurikulumnya. Bapak Ibu ketahui apabila Bapak dan Ibu melaksanakan atau sudah memiliki SK terkait dengan harus melaksanakan kurikulum merdeka, ada yang merdeka berubah, ada yang merdeka berbagi, maka Bapak dan Ibu harus sesegera mungkin menyiapkan itu untuk Bapak dan Ibu guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10-nya. Tentunya ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan berbagai macam regulasi tentang kurikulum merdeka, kemudian bagaimana prinsip tentang kurikulum merdeka, dan juga persiapan apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam merencanakan pembelajaran pada tahun ajaran baru nanti, plus dengan penilaian yang akan dirancang di kurikulum merdeka tersebut, sehingga nanti akan memudahkan dalam mengimplementasikan di awal tahun ajaran baru. Itu kemudian Bapak dan Ibu, terkhusus mungkin Bapak Ibu pengawas, mohon
bantuannya untuk bisa mengkoordinir sekolah-sekolah binaannya, dan juga mohon informasi terkait dengan sekolah-sekolah yang izin operasionalnya belum ada atau izin pendiriannya belum ada. Mohon Bapak dan Ibu cek bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak diizinkan untuk menerima peserta didik baru, dan ini menjadi catatan kita untuk bisa melakukan pendataan dan mengevaluasi hal-hal yang akan nantinya menjadi kendala atau menjadi permasalahan di kemudian hari. Sepertinya itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak menggunakan baju pramuka karena kebetulan saya tidak pulang dan bajunya tidak ada di kosan. Jadi saya izin Bapak dan Ibu tidak menggunakan baju pramuka. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Tetap semangat. Kita karena aktivitas kita cukup padat, aktivitas kita cukup memerlukan energi yang luar biasa. Bapak dan Ibu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita dengan baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kita dan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kasih Pengawasan Ibu Santi Kurniadewi SPD MPD. Tadi sudah kita dengarkan ya bahwa di ini tentang untuk pembagian ijazah, kemudian untuk kurikulum 2013 kita harus sudah mempersiapkan, tadi sudah kita dengar semuanya untuk sekolah-sekolah ya, kemudian kelengkapan administrasi persekolahan juga terutama sekolah swasta ya, izin memimpin agar dilengkapi. Kemudian mungkin akan ini sebenarnya pengawas juga sama lagi ada sibuk ya semuanya. Saya juga ini punten persiapan moderatornya kurang begitu maksimal karena saya juga kegiatan hari ini sampai Sabtu padat Bu. Karena ada semuanya lagi IHT, ya persiapan akreditasi juga. Jadi mohon maaf ya atas kekurangan kesiapan saya ini. Tadinya saya minta dipindah ke minggu depan saja, tapi udah rasa ada pada ini ya pilih abdi ya ayah rapat kita deh terus mendisikan kamari tadi dia teh minggu kamarinya. Janten pilih ada gangguan nantinya ya. Pada ini siap ya. Selanjutnya mungkin ada Pak Kasubag cabang dinas wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Ada Bapak Rizky-nya enggak ya? Ibu, mohon maaf, punten ini dari Rizka. Oh, ya. Barusan Pak Kasubag izin beliau paparan Beauty Contest 2023. Kebetulan mungkin tidak bisa bergabung di ruangan Zoom kali ini, Bu. Oh ya, siap. Mungkin bisa dilanjut aja. Ya, Ya, karena Pak Kasubag sekarang nggak bisa ya, berarti kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Dari kasih pelayanan ada Bu Risa ada? Hadir Bu. Oh ya, siap Bu Risa. Mangga Bu Risa. Waktosna sarang tempatna di Zoom. Ya, nuhun Bu Haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas, yang saya hormati pula rekan-rekan struktural, Bu Kasih Pengawasan dan Pak Kasubag TU, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili, dan juga staf cabang dinas. Sedikit aja sih, kalau dari saya Bu, mengingatkan saja sih, sebenarnya mungkin udah pada tahu ya, bahwa hari kemarin dan sampai dengan hari besok, itu sudah dilaksanakan uji kompetensi bagi jenjang SMA dan SMK untuk prestasi kejuaraan, dan juga mungkin ada cek verifikasi berkas bagi jalur perpindahan orang tua ataupun anak guru. Nah, selain itu juga
mengingatkan saja kepada Bapak dan Ibu, sebenarnya udah saya sampaikan juga ke Ketua dan Operator PPDB bahwa menu layak dan tidak layak sudah ada di sistem. Jadi silahkan para operator PPDB sekolah untuk segera memvalidasi berkas CPD untuk segera dipindahkan ke layak atau tidak layak. Jadi karena tombolnya sudah ada dari kemarin pagi, jadi jangan menunggu gitu. Jadi jangan sampai menumpuk. Gitu. Yang berkasnya sudah lengkap, sudah bisa diikut sertakan dalam seleksi, ya silahkan langsung diklik tombol layaknya. Kecuali buat CPD yang dirasa berkasnya tidak layak, silahkan ke tombol tidak layaknya. Jadi jangan sampai menumpuk, itu sudah bisa dicicil dari hari kemarin sampai dengan besok. Jadi jangan sampai semuanya diberedegen besok ya Bapak dan Ibu, karena menunya sudah muncul dari hari kemarin pagi. Itu kemudian untuk jalur KTM Bapak dan Ibu sama. Nah dengan cepatnya operator PPDB memvalidasi CPD ke status layak atau tidak layak, maka jalur KTM akan segera terlihat gitu kan. Karena jalur KTM bisa dilihat setelah jalur layak dan tidak layak itu tervalidasi. Nah, nanti setelah semuanya beres, jalur KTM itu bisa dilihat pada tanggal 15 malam, jam 20 itu sudah berakhir masa validasinya. Jadi pada jam 21 tanggal 15 itu sudah terlihat. Nah, pada tanggal 16 kami akan melakukan rapat koordinasi jalur KTM pemetaan KTM. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk memetakan CPD di jalur KTM di sekolah Bapak dan Ibu. Misalnya kuota KTM di Bapak dan Ibu itu 25, sedangkan yang daftar 30, berarti ada kelebihan 5. Nah, itu yang harus dipetakan oleh Bapak dan Ibu gitu kan ya. Kalau Bapak dan Ibunya adalah pilihan kedua, sama dipetakan juga gitu kan. Jadi intinya apabila kuotanya berlebih, kuotanya 25, misalnya yang daftar 30, ada 5 CPD yang harus Bapak dan Ibu petakan gitu kan ya. Dipetakan ini adalah bagi mereka yang tidak mendaftar di jalur ketiga, yaitu jalur swasta gitu ya. Kalau sudah daftar di jalur swasta mah ya nggak usah dipetakan, mereka sudah daftar sendiri. Itu ya Bapak dan Ibu, sekali lagi penekanannya adalah segera untuk memvalidasi status CPD ke menu layak atau tidak layak sampai dengan tanggal 15. Karena dengan cepatnya, semakin cepat memvalidasi berkas CPD akan semakin cepat pula pendaftar KTM terlihat. Itu ya Bapak dan Ibu. Itu saja barangkali kurang lebihnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasih pengawasan, dan saya juga menerima info barusan sudah mulai ada monef dari distrik provinsi. Kalau di cabang dinas tidak ada monef ya, mohon maaf untuk PPDB sekarang mungkin belum ada monef untuk cabang dinas maupun untuk pengawas. Jadi monef sekarang dilaksanakan langsung oleh distrik provinsi. Jadi silahkan yang menerima monef hari ini dipersiapkan berkasnya, terutama pos PPDB. Itu saja barangkali dari saya. Penekanannya tadi ya, segera merubah status layak dan tidak layak untuk berkas CPD. Itu saja barangkali Bu Doktor. Hatur nuhun atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kasih Pelayanan Bu Rise Silvana SSIPM. Apa ya? Selanjutnya ada Pak KCD, sudah ada belum ya? Pada ini sudah ada Pak KCD. Tadi belum Bu ada, Kasih Bu. ya, terutama mungkin untuk kepala sekolah belum ada ya. Mungkin dari Bu Kasih Pelayanan tadi menekankan untuk Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah untuk menekankan pada operator ya untuk segera memberikan
pada menu layak dan tidak layaknya untuk segera divalidasi ya. Dan kalau kemungkinan ada kekurangan atau kelebihan segera dipetakan, terutama untuk sekolah yang tidak diterima di siswa peserta didik yang tidak diterima di sekolah tersebut ya. Selanjutnya siapa lagi ya Bu Fasi? Kalau tidak ada Bapak belum. Mungkin sedikit menambahkan ada hal yang mungkin saya lupa. Oh ya, mangga Ibu. Bu. Ya, ya, izin mangga. ya Bu. Ya, mangga, Bapak Bu. Ibu, ada satu lagi mungkin persiapan di satuan pendidikan adalah terkait dengan persiapan asesmen nasional untuk tahun ini Bapak dan Ibu. Karena akan dilaksanakan juga asesmen nasional, nanti jadwalnya akan diinformasikan karena belum ada jadwal. Tetapi Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah harus mempersiapkan baik secara peralatan, karena kemungkinan besar sekarang kan sudah PTM sehingga anak bisa melaksanakan secara online di satuan pendidikan, maka Bapak dan Ibu tentunya harus mempersiapkan perangkat-perangkat dan juga operator sekolah. Nanti akan ada operator sekolah yang mungkin akan kita informasikan terkait dengan asesmen nasional. Oleh sebab itu persiapan siapa yang biasanya untuk menjadi operator sekolah yang akan menyiapkan proses nanti pelaksanaan asesmen nasional di setiap satuan pendidikan. Bukan hanya peserta didik, tetapi nanti seluruh guru dan yang harus mengisi instrumen tentang asesmen nasional. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu sudah menyiapkan itu, dan nanti bukan berarti mengkondisikan ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menyiapkan terkait sarana prasarana, kemudian memahami maksud dan tujuan dari asesmen nasional tersebut, dan juga nanti melihat instrumen yang sebelumnya yang tentunya ada hal-hal mungkin ketidakpahaman kita terkait dengan pernyataan-pernyataan soal-soal yang keluar pada asesmen nasional. Bisa jadi karena ketidakpahaman sehingga dalam mengisi menjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang terlihat atau terjadi di satuan pendidikan. Asesmen nasional ini hanya sebagai memotret bagaimana implementasi berbagai macam aktivitas terkait dengan peningkatan mutu di satuan pendidikan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apakah yang kita laksanakan, itulah yang akan terisi pada instrumen yang akan nanti muncul pada asesmen tahun ini. Bapak dan Ibu, asesmen tahun ini akan ada beberapa hal yang berbeda, mungkin bukan artinya prosesnya ya, tetapi hasil asesmen nasional yang awalnya kemarin itu hanya melihat tidak detail ya, kalau nanti ke depan itu akan detail sehingga kita akan mudah membaca hasil asesmen nasional, dan nanti akan ada semacam rujukan-rujukan sekolah akan bisa melakukan apa sebagai bentuk program tindak lanjut dari hasil asesmen nasional. Dan ini sedang dirancang oleh tim pusat. Mudah-mudahan sesegera mungkin bisa terinformasikan kepada kita semua. Jika nanti ada informasi, mungkin akan saya segera untuk menginformasikan kepada Bapak dan Ibu. Yang terpenting adalah Bapak dan Ibu juga menyiapkan persiapan untuk pelaksanaan asesmen nasional itu. Itu mungkin Bu tambahannya. Mangga, selanjutnya silakan Bu. Mangga Bu Eti. Suaranya di-mute kayaknya, Bu. Ya, kita setiap minggu pengawas itu rapat ya dengan Pak KCD. Kebetulan kemarin hari pertama, minggu kedua ya, rapat itu. Nah, jadi hasil dari kemarin itu terutama yang ditekankan itu ya dari Pak KCD
agak bingung menyusun PAD katanya ya, karena di Depodik sekolah Bapak dan Ibu sudah pada bagus. Nah, ini artinya mungkin pengisian Depodik itu harus seadanya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk yang akreditasi juga sama. Tapi kebetulan nih sekolah binaan saya kasih sekalian aja melapor ada yang mau akreditasi, tapi sarananya karunya Bu kasih ada perpustakaan yang udah mau ambruk ya. Terus ada 7 ininya apa kelasnya juga rehab, nunggu rehab. 7 ruangan, laboratorium. Jadi sekarang mau bulan Juli ini mau diakreditasi, saya jadi khawatir takutnya gayanya nggak maksimal ya, walaupun diupayakan maksimal secara administratif atau kinerjanya. Saya mohon ya Bu kasih minta ini. Terus juga ada sekolah yang masih pagi siang di Banyusari itu. Ya sekarang input itunya ada apa PDB-nya banyak. Hari pertama saja kemarin saya lihat sudah 200. Ya jadi mungkin itu kekurangan kelas gitu. Kalau di Banyusari. Ini saya mumpung ingat ya, jadi sekalian saja Bu kasih ya. Kemudian tadi untuk tahun ajaran baru ya kita sudah pengawas juga sedang mungkin ada IHT tahu minggu-minggu ini saya padat sampai Sabtu hari Sabtu dipakai juga karena ingin leluasa ceritanya ya. Jadi untuk penyusunan kurikulum ada yang sudah daftar, ada yang tadi daftarnya tidak ada yang tidak daftar. Kita semua pakai kurikulum 2013 ya. 2013 dan kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum banyaknya kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Banyaknya kurikulum Merdeka Belajar. Hanya satu bidang saya yang kurikulum Merdeka berubah. Kalau di Subang ada 10 ya dengan swasta. Negeri ada 7, 3 swasta. Kebetulan banyak yang Subang ya, jadi yang lainnya banyaknya mandiri belajar. Jadi tadi Pak Kasuli Pak KCD tidak akan mempersulit sekolah dalam pengambilan belangko ijazah ya, hanya mungkin datanya harus sesuai ya dengan kelengkapan administrasi di sekolah. Tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Kasih. Kurikulum Merdeka diambil dari data sekolah dan hasilnya sesuai dengan kondisi sekolah. Apabila tidak keluar itu SK-nya, maka sekolah tetap menyiapkan diri untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kurikulum yang mungkin disamakan ya, kurikulum mandiri belajar. Apabila ada sekolah yang tidak keluar SK kurikulumnya, maka otomatis masih menggunakan kurikulum yang lalu ya, atau kurikulum Merdeka Mandiri Belajar. Jadi itu nanti akan dikuatkan oleh pengawas-pengawas untuk IHT di sekolahnya masing-masing. Dan bentar ya. Bapak dan Ibu, ini bila menunggu Pak KCD dengan Pak Kasubag mungkin tidak ada, mungkin Ibu kita lanjut ke pertanyaan saja ya Bu ya. Sebentar, mungkin sedikit menambahkan ya Bu ya, terkait yang kita diskusikan kemarin dengan Bapak Ibu pengawas yang arahan Pak KCD. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah mohon untuk melihat data Dapodik, artinya Bapak dan Ibu adalah selalu mengupdate Dapodik. Jadi bagaimana kami pihak dinas melewati KCD untuk bisa melihat sekolah mana yang memang memiliki terkait dengan sarana ya, misalnya tadi yang sampaikan Bu Eti terkait dengan sarana. Apabila tidak di Dapodik ya, misalnya kami mengusulkan beberapa sekolah untuk melakukan proses perbaikan ataupun RKB dan lain sebagainya, tetapi Dapodiknya itu terbaca karena tidak diupdate, terbaca aman-aman
aman saja gitu. Nah, ini yang kemarin Bapak sampaikan, Bapak Kepala KCD sampaikan, sehingga begitu terlihat itu tidak akan bisa kita usulkan gitu loh. Jadi itu yang dimaksud oleh Bapak. Jadi mohon Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah dan juga pengawas untuk bisa mengontrol data Dapodik setiap sekolah. Seperti hanya tadi disampaikan oleh Ibu, ada satu sekolah yang ada pagi siang. Dan ini kan harusnya terdata, Bu. Sudah tidak ada lagi yang namanya 2 shift di satuan pendidikan sekarang. Karena kita punya jadwal pembelajaran yang tentunya melewati jam di siang hari gitu. Nah, ini catatan ini yang harus kita tahu gitu. Sehingga tahun ajaran baru ini kemungkinan besar sesuai data Dapodik ruang belajar yang dimiliki oleh satuan pendidikan itulah yang akan masuk ke Dapodik dan akan sesuai dengan berapa kuota yang harus diterima oleh setiap satuan pendidikan. Dan sangat berbahaya jika jumlah peserta didik banyak, ruang belajarnya tidak ada. Nah, ini yang harus sinkron ya Bapak Ibu, sehingga mohon Bapak dan Ibu cek Dapodik untuk melihat kesesuaian gitu ya, kesesuaian antara real dengan data yang masuk kepada Dapodik. Karena data Dapodik inilah yang nanti akan nge-link kepada Sispena ya Bapak Ibu ya, untuk bisa melihat akan ditarik datanya. Jadi begini, akan pada saat akreditasi itu salah satu data yang diambil adalah Dapodik. Nah, beberapa data Dapodik ini yang akan masuk kepada beberapa data awal, sehingga nanti akan muncul termasuk hasil asesmen nasional dan juga data yang lain, sehingga muncul pada sistem ini apakah sekolah ini akreditasi berikutnya harus divisitasi atau cukup dengan hasil data yang dihasilkan oleh pusat gitu. Nah, sehingga nanti ini yang menjadi catatan atau kendala satuan pendidikan apabila realnya pada saat ternyata divisitasi dan itu ternyata tidak sesuai, dan ini akan berdampak gitu. Jadi mohon Bapak Ibu selaku kepala sekolah untuk bisa dibantu oleh Pak Kasubag di satuan pendidikan untuk bisa controlling terkait data Dapodik kita masing-masing, Pak. Termasuk jumlah siswa, karena mungkin ada siswa yang keluar, ada siswa yang masuk, ada siswa yang meninggal. Nah, ini juga harus masuk di dalam sistem itu dengan data yang sesuai pada real saat ini, termasuk jumlah tenaga kependidikan, sehingga data guru itu menjadi data otentik. Kebutuhan sekolah ini gurunya mana yang kurang, mana yang berlebih, sehingga nanti akan terlihat akan terjadi proses pemerataan guru terkait dengan kebutuhan di setiap satuan pendidikan. Nah, ini terlihatnya di Dapodik Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon Dapodiknya selalu update supaya pada saat kita menarik data atau melihat data-data yang sesungguhnya itu sesuai dengan real kenyataan di satuan pendidikan. Itu sebagai tambahannya, Bu. Mangga kalau ini karena Bapak mungkin nanti kalau Bapak udah oke masuk bisa menjadi penguat bagi kita, sementara ada ini, Bapak ada nggak? Udah ada penguatannya? Belum ada, Bu. Belum masuk. Bapak dan Ibu, ya tadi Bu Kasih sudah menguatkan tentang betul update Dapodik ya. Kadang-kadang pengawas itu banyak pekerjaan, isi lupanya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti tolong diingatkan lagi, dilihat lagi Dapodiknya harus update terus, karena itu sumber semua data ya untuk akreditasi, untuk PAD di cabang dinas juga lihat dari sana. Kalau sekarang mungkin realnya harus benar-benar ya, jadi di biaya belanja itu kalau sarananya belanjanya di RKS-nya ada, kalau biaya belanja modalnya tidak ada, divisi jadi temuan ya. Jadi itu harus disiapkan data realnya ya, data faktanya. Nanti mungkin pengawas juga salah satunya itu kegiatan-kegiatan untuk memeriksa itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya pekerjaan pengawasnya kadinya ada kumaha terus dibagi-bagi ini ke KCD gitu ya. Jadi ke RKS, ke pembiayaan
aya nama ulah alergi daripada Kemenku KPK akan napi oleh KPI itu ya kita lebih baik terbuka saja istilahnya ya, kita sama-sama kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermutu. Bu Kasih, punten ya teh bade langsung pertanyaan aja gitu ya. Enggak, Tapi langsung aja Bu, karena panginten Pak Kasubag aya, panginten nanti menjawabnya juga ya bareng-bareng kita yang ada ya Bu Kasih. Iya, kita kan sharing Bu di sini ya. Kita sharing mungkin ada yang bisa menyampaikan. Karena Silakan Pak Mangga. Kasubag dengan Pak KCD tidak ada, Mangga Bapak Ibu kepala sekolah pilih pada ada pertanyaan Mangga. Bisa pada sekilas direk naros gitu. Pak Haji mah kayak naros. Sekedap ya, peryogi pisan. Tadi pembicaraan Ibu Kasih nu awal. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Wilayah 4, Ibu Kasih Kepengawasan, Ibu Kasih Pelayanan, dan Bapak Kasubag, seluruh teman-teman pengawas kepala sekolah sewilayah 4. Ini ada yang perlu ditanyakan. Kebetulan saya ini ada di SMA 3 Al-Muhajirin. Ya. Nah, kebetulan ini baru sampai kelas memiliki 2 angkatan, yaitu kelas 11 dan kelas 10. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kasih Pengawasan terkait dengan izin memimpin. Nah, ini Bapak Haji Karya, Kepala Sekolah SMA, juga merangkap dengan Kepala Sekolah SMK. Nah, dia kebetulan nih, mumpung saya di hadapan beliau, termasuk yang belum mengambil ijazah karena terkait dengan izin memimpin sedang diproses. Nah, sedangkan dia juga status kepala SMA 3 Al-Muhajirin yang belum memiliki izin memimpin. Nah, pada saat rapat koordinasi pengawas waktu di Subang ini pernah dibicarakan. Nah, ini bagaimana solusinya, Bu? Bisa nyandung antara SMK dan SMA. Ya. Jadi kalau SMK memang sudah berapa angkatan? Sudah 7 angkatan SMK-nya. Jadi Pak Karya ini, Pak Haji Karya ini kepala SMK yang sudah membina, membimbing anak-anaknya 7 angkatan dengan sekarang. Nah, pengembangan Al-Muhajirin mendirikan juga yayasan itu, Yayasan Muhajirin juga membuka SMA 3 di lokasi di Bendul Citapen ini. Nah, itu bagaimana nih supaya ada kejelasan. Sekarang saya di hadapan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Mamat, ya satu Pak yang harus kita tekankan bahwa tidak mungkin satu pemimpin memimpin dua ya Pak ya. Itu satu. Misalnya satu kepala sekolah yang ada itu satu pemimpin utama di salah satu sekolah dan dia menjadi PLT. Itu beda ya Pak. Jadi nggak mungkin satu personal akan memiliki dua jabatan yang sama gitu, 2 jabatan yang sama, walaupun berbeda jenjang Bapak dan Ibu. Dan ini yang saya ketahui seperti itu. Nanti kita mungkin secara regulasi kita akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Bu Rise terkait dengan izin memimpin seperti itu. Jadi yang jelas akan memilih yang mana Pak? Apakah akan MK-nya juga belum punya izin operasional, izin memimpin Pak Mamat? Ya, untuk di SMK sudah kadaluarsa lagi. Aduh. Ya, sekarang sedang diproses izin memimpin. Kadaluarsa atau sabar tahun, Pak? 2020. Waduh, berarti tahun kemarin ilegal atuh, Pak.
Nah itu, ini juga mohon Pak Sarif nih selaku pengawas pembinanya di SMK. Nah ini barangkali juga sudah diketahui. Sebenarnya gini Bu, saya ini pengawas pembina di Al-Muhajirin 1. Ya. Kalau di Al-Muhajirin 3 ini belum tercatat pengawas pembina siapa-siapa. Tapi kemarin saya koordinasi di SMA induknya bertanya kalau di Al-Muhajirin 3 itu bagaimana siapa kepala sekolahnya. Memang dengan Pak Karya sudah kenal lama gitu ya. Dikira teh belum ada kepala sekolahnya, masih dirangkap oleh Pak Marpu. Ternyata sudah ada. Nah, saya konfirmasi ke sini sehubungan kemarin kan waktu rapat kerja pengawas menyinggung masalah supaya mendata sekolah-sekolah yang baru berdiri atau yang belum memiliki kepala sekolahnya izin memimpin. Kalau izin operasionalnya mungkin menginduk atau bersamaan dengan yang diinduk gitu ya, karena satu yayasan gitu. Hanya pengembangan lembaga pendidikannya di Al-Muhajirin ini. Jadi ada 3 di 1 yang ada di induk ya di Cisere, yang SMA 2-nya full day itu yang ada di Jalan Ipik Gandamana. Kemudian yang ketiganya di sini ya di Citapen, Bendul. Nah ini saya mencoba karena baru tahun ini saya menjadi pengawas pembina di Al-Muhajirin. Jadi sesuai dengan instruksi dari Ibu untuk mendata sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta, baik SMA maupun SMK. Nah ini sekarang dihong oleh saya langsung Bu, ternyata ya sudah ada kepala sekolah. Berarti SMA Muhajirin 3 ini belum ada izin operasional ya Pak? Belum ada izin pendirian ya? Belum. Wah, kalau belum ada izin pendirian berarti tidak ada kepala sekolah Pak, karena kan dia menginduk ya. Berarti ya, Dapodiknya menginduk. Tercatat kepala sekolahnya itu masih Pak Haji Marpu dari SMA 1 Al-Muhajirin gitu. Iya, karena gini Pak, karena kan itu walaupun dia pengembangan ya, tetap kan harus ada laporan untuk izin pendirian sekolahnya dulu Pak. Nanti izin pendirian sekolah ini akan menjadi kekuatan untuk bisa mengeluarkan izin memimpin. Gitu loh, tidak mungkin izin memimpin keluar kalau tidak ada izin pendirian sekolah Pak. Nah, jadi yang harus diselesaikan dulu adalah bagaimana sekolah ini harus melengkapi atau menyiapkan untuk persyaratan izin pendirian sekolah. 1 Pak. Setelah itu baru akan kita lakukan izin memimpin, karena kalau yang sekarang kita keluarkan izin memimpin itu tidak mungkin karena tidak ada izin pendirian sekolah dulu. Betul. Ya Pak ya, belum terdaftar kan sekolah itu. Lalu yang kedua, anak-anaknya ini sudah ada kelas 11 Pak? Iya, betul Bu. Nah ini sangat berbahaya, ini kemana anak ini nanti Pak? Jadi karena di Dapodiknya, oke lah Dapodik dititipkan, tapi kan harus berarti itu pada saat dititipkan, anak tersebut adalah masuk pada siswa yang dititipkan itu. Siapa ini yang dititipkan? Misalnya Muhajirin 2. Berarti anak ini Muhajirin 2, bukan Muhajirin 3, Pak. Ini Bu, status anak ya. Jadi istilahnya masuk Dapodik SMA 1 Al-Muhajirin Bu. Ya berarti yaudah Pak, kalau gitu nanti mungkin pihak yang nginduk, tapi kan berarti dia belum punya izin pendirian sekolahnya Bu. Berarti tidak bisa mengatasnamakan menjadi SMA negeri SMA Al-Muhajirin 3 gitu loh. Iya. Ya, gitu kan? Saya sudah dihimbau Bu ke aja, Pak. Kepala SMA 1 Al-Muhajirin dan Kepala SMA 3 Al-Muhajirin disuruh menghadap ke cabang dinas. Gitu aja Pak, yang terpenting. Gitu, ya. Biar nanti kita komunikasinya ya Pak ya. Nah, makasih ya Pak Mamat. Nuhun pisan Pak. Nuhun. Enggak, ada lagi yang mau bertanya? Jadi kan saya jadi memimpin di belakangan tanya. Tapi itu enggak Pak siapa? Kalau Bapak mana? Saya izin operasional.
Mangga, Pak Asep Dik-Dik PD naros. Ya Bu ente Bu Nah, teh cios Pak. ente tenas ente. Berarti sudah pada paham semua sebetulnya Bapak Sudah Ibu. paham ya sekarang ya. Kalau sudah sih ya kita closing karena kita banyak pekerjaan yang lain mungkin teman-teman Iya, juga. begitu aja yang. Berarti alhamdulillah ya sudah berarti tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mungkin di sekolah juga sekarang memang betul Bu lagi banyak pekerjaan. Waduh ya sudah ya notulennya. Bisa saja barangkali Bapak Ibu hapunten, mohon maaf lahir batin ini saya tidak maksimal, tapi alhamdulillah sudah terlaksana juga. Kita sama-sama ya berdoa tetap sehat, tetap semangat pada Allah biar kita bisa melaksanakan sesuai dengan kegiatan kita ya seperti yang diharapkan ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Denny. Mangga Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abdi Mangga. Waalaikumsalam. Tidak ada absen link ya? Ada absen link di itu di KCD Bu. ada di grup KCD Bu. Di grup kalau di pengawas mah di grup. Tapi kalau itu ada di ininya di chatting ada nggak chatting? Ada di grup semua Bu, ada di grup KCD, ada di grup kepala ya? sekolah, di pengawas ya. Minggu kemarin juga tidak ada Bu. Minggu kemarin ada Pak? Ada di chatting juga sudah ada. Di chatting sudah ada. Mangga. Oke baik, terima kasih Bu. Mangga Pak Denny. Mangga Bu. Acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Dik-Dik SPD MPD, Kepala SMKN 1 Legon Kulon. Kami persilakan. Terima kasih Pak Denny selaku pemandu acara. Alhamdulillah. Sebelum menutup acara ini, rapat mingguan tanggal 14 Juni 2022, mari kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah untuk memohon keridhoannya atas aktivitas yang telah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, berkatilah acara kami ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh dalam kegiatan rapat mingguan kali ini dapat kami amalkan dalam pelaksanaan. Amin saya. Kami mute ya. Pak Asep mute Asep ya dibuka Pak. dulu. Pak Asep. Asep dibuka dulu itunya, mute. Mohon maaf nih. Baiklah, sebelum menutup acara rapat mingguan ini, mari kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah untuk memohon keridhoannya atas apa yang telah kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, berkatilah acara ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh dapat kami amalkan dalam melaksanakan tugas di tempat kami bekerja masing-masing dan memberi manfaat bagi kami dalam mengabdi kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berat tugas yang Engkau amanatkan, berat beban yang Engkau pikulkan kepada kami. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan jasmani dan rohani agar kami mampu mengemban tugas sebagai aparatur negara, abdi masyarakat, dan abdi negara. Karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Amin. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal
minhum wal ammat. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna angkusana wa bi'lana wa tuhamna lakanunna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak Bapak Ibu. Selamat Izin ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu, kayak ulah kabupaten Masuk. Oh, ada Bapak CD katanya. Ada Bapak masuk mungkin ada Bapak masuk jangan dulu keluar. Mangga, mangga Ibu, mangga. Jadi Pak Rugo doa 2 kali we lah. Langsung doa ayo Silakan Pak. Ya aja Bu, berdoa lagi. Mangga. Kak, Pak. Seremonial. Kayak doanya lu singkat tarik dik ya, Pak. Udahan. Belum mangga Bapak. Mangga, Silakan mangga. Pak. Ada arahan dari Bapak, silakan Pak. Nggak ada arah kalau udah mah. Udahan itu udahan. Udah Pak, tapi tadi udah berdoa sih, tapi kalau ada arahan nggak apa-apa. Silakan Pak. Mohon mangga beli pada ya penguatan lagi. Iya, makasih Bu Kasih, Pak rekan-rekan pengawas, kepala sekolah. Saya hanya sedikit aja yang disampaikan. Hari ini, di 2 hari ini di distrik provinsi sedang menyusun rencana kerja tahun 2023. Sehingga saya di 2 hari ini, ya mungkin setengah harian lah, ada di Bandung. Bukan itu permasalahannya, yang justru yang kita agak perlu diperhatikan oleh rekan-rekan kepala sekolah dan pengawas, bahwa rencana kerja yang kita susun ini berbasis data. Kita mengambil datanya dari yang pertama, tarik data dari Dapodik. Ternyata dari Dapodik datanya di saat ini bagus-bagus semua. Kita mau ngajukan RKB atau mengajukan pemenuhan sarana lab, isi maupun ruang-ruangannya, ternyata di Dapodik juga sudah kondisi mendekati sempurna, bahkan pada sempurna gitu ya. Sehingga agak kesulitan kita untuk mengajukan karena yang berbasis data. Kemudian kita juga mencoba dengan pola kedua, didampingi dengan semacam laporan atau rekapan dari tiap sekolah. Ini juga sama, banyak sekolah yang terkesan tidak memerlukan bantuan-bantuan itu. Dari sini perlu diwaspadai oleh kita semua. Tolong nanti isian Dapodik, yaitu dilematis ya, diisi loba kekurangan, sieun akreditasinya turun. Akreditasi di aya-ayakeun, konsekuensinya bantuan-bantuan akan menjadi tiada gitu ya. Karena seingat saya, misalkan nih yang gampang aja lah, yang gampang nih, apa ya. Tapi ini contoh ini bukan berarti saya menghakimi ya. Purwakarta nih, SMA 1. Setahu saya, SMA 1 itu 11 rombel ya. Kalau nggak salah perangkatannya. Kemudian di belakang itu mau ngebangun ruang kelas, kalau nggak salah gitu ya. Harusnya kan muncul kebutuhan 1 RKB ya. Tapi Dapodik nggak ada kebutuhan itu. Kemudian yang berikutnya, sebagian besar sekolah banyak yang nggak punya pagar, bahkan banyak yang nggak ditralis, bahkan banyak halaman-halaman yang nggak kurang bagus lah. Kita juga kesulitan ngambil datanya. Pas cek di Dapodik, ruang kelas cukup, kemudian pagar juga dianggap sudah ada, gitu ya. Kemudian juga tralis juga nggak muncul di Dapodik itu ya. Ini ya sehingga ini menjadi dilematis buat kita semua. Karena ada beberapa kasus juga karena mau akreditasi, ruang kelas 1 dibagi 2, 1 kelas 1 lab, gitu ya. Dalam rangka
dalam kasus ya, dalam rangka mensiasati akreditasi. Manakala saya tarik data untuk mengajukan bantuan-bantuan, harusnya kan lab nggak ada, kurang gitu ya. Tapi di Dapodik kan sudah lengkap. Kayaknya bantuan-bantuan itu menjadi sulit untuk kita dapatkan. Yang ngajukan memang di cabang dinas, tetapi nanti alokasi itu akan turun sesuai dengan kewenangan. Misalkan kalau pengadaan lab itu di distrik provinsi, ya itu kan masuk ke kebutuhan distrik provinsi. Atau dari DAK, maka akan masuk ke usulan direkap sedistrik menjadi usulan DAK. Sehingga kunci-kunci itulah harus menjadi perhatian. Ini menjadi memang dilema ya. Rekan-rekan mau apa adanya sesuai dengan kondisi fakta agar bisa kita ajukan berpengaruh ke akreditasi ya. Karena ini kegiatannya bersamaan, akreditasi sudah sedang memulai untuk dilakukan ya. Dan perencanaan 2023 juga sedang mulai untuk dilakukan. Sehingga itu menjadi satu pilihan agak sulit lah untuk menentukannya. Karena memang faktanya kalau rekan-rekan juga ngebangun sendiri, dari BOS itu bisa, dari BOPD itu bisa, dari sumbangan juga susah. Sehingga ya mungkin lebih banyak mengandalkan bantuan-bantuan itu. Itu yang pertama ya. Silakanlah fakta ini kita coba diskusikan lebih simpel lagi dengan beberapa orang bagaimana solusinya ya untuk ke depan ya. Untuk hari ini ya saya mengajukan apa adanya aja sesuai dengan sajian data yang ada di Dapodik dan link spreadsheet yang kita edarkan. Nah, yang kedua, kita akan sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru, tahun 2022-2023. Yang saya minta nanti Bu Kasih pengawasan dan seluruh pengawas, coba dibuat desainnya, kira-kira bagaimana tahapan penyusunan KTSP, agar KTSP ini bisa jadi sebelum ya minimal 1 bulan pertama di tahun ajaran baru lah. Jangan sampai bulan Juli tahun ajaran baru KTSP baru jadi bulan Desember. Jadi sampai Desember kita ikut kebiasaan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang ideal sih ya sebelum memasuki tahun ajaran baru KTSP sudah clear. Hanya mungkin tahapan harus diperhatikan karena ada beberapa poin yang harus diperhatikan di KTSP negeri maupun swasta ya. Yang pertama kita meminta agar sekolah dipetakan ke dalam 2 kelompok. Pertama kelompok yang menggunakan kurikulum merdeka, baik merdeka mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Benar Bu Kasih ya? Iya Pak, betul Pak. Benar, betul saya. Berubah. Atau kelompok yang kedua menggunakan kurtilas, tapi serasa kurikulum merdeka belajar. 2 kelompok itu tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana mekanisme penyusunan KTSP. Yang jelas kan KTSP kan nggak mungkin ada disusun sendirian. Karena selama ini saya lihat disusunnya oleh Wakasek aja, Wakasek kurikulumnya sorangan. Hanya kan kopi-kopian yang operator ya. Harusnya kan dibuat tim. Dan itu juga hasil kajian yang agak kompleks ya. Misalkan adakan dulu IHT-nya dengan para perwakilan MGMP di sekolah itu agar kurikulum baru ini betul-betul dipahami juga oleh seluruh guru ya. Tidak hanya perencanaan yang ideal, akhirnya pas puruna itu bisa dikerjakan oke gitu. Nah itu nanti Pak rekan-rekan MKPS dan Bu Kasih pengawasan didesain dulu bagaimana tahapan sampai jadi sebuah kurikulum sesuai dengan yang kita minta. Bila perlu dibuat semacam kisi-kisi, kayak ujian lah, ada kisi-kisi, inilah kurikulum atau kerangka dasar, tapi ya tidak lempeng-lempeng lah. Ada di mana titik berat yang kita inginkan tadi ya. Yang pertama tadi kurikulum Merdeka Belajar, yang 3 kelompok mandiri ya, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Dan kelompok yang kedua yaitu kurikulum 2013 dengan pendekatan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu perlu dipersiapkan lebih baik. Bila perlu dibuatkan semacam panduan atau pedoman, walaupun waktunya sudah mepet ya. Itu sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga nih, untuk sekolah swasta, sekali lagi tolong agak aktif ya, aktif
di FKSS-nya dan di pengelola KCD, karena kita sedang berupaya ekstra agar BPMU ini bisa masuk ke SIPD, karena BPMU tahun 2023 ini berbasis SIPD yang harus diinput melalui akun yang kita berikan ke sekolah. Kemudian akun itu diverifikasi atau diperpal oleh Bapeda Kabupaten, baru nanti isinya BPMU diverifikasi oleh cabang dinas. Belum lagi nanti ke Bapeda Provinsi, jadi agak panjang. Tolong sekolah-sekolah yang mengajukan BPMU ini agak aktif, jangan sampai tertinggal perkembangan zaman ya, tertinggal informasi. Nanti akan bisa, karena BPMU ini menjadi tidak seperti kemarin di blok keren lah, duitnya aja bagi-bagi. Sekarang tidak, ngajukan dulu. Jadi kalau ada sekolah swasta yang nggak gaul ya tidak ngajuin, ya sudah nggak dapat BPMU-nya. Kemudian yang negeri juga BOPD nanti dengan BPPKCD tolong didesain ya, BOPD sekolahnya mau seperti apa isinya. Nanti harus dikumulatif di KCD, karena BOPD itu anggarannya ada di KCD, tetapi bukan untuk KCD, untuk sekolah, sehingga isinya harusnya kumulatif dari gabungan kebutuhan sekolah. Sehingga seharusnya nanti Bu Herna nanti ya sekolah sudah mulai menyusun rancangan lah semacam RKA ya, RKA BOPD, dia butuhnya apa, kita hanya merekap saja dengan beberapa aturan main ya, karena nggak boleh juga mengajukan RKA atau kebutuhan BOPD di luar ketentuan. Misalkan ajuannya RKA itu ada honor kepala sekolah, itu ya, honor guru-guru PNS, karena di BOPD ini menggunakan aturan dari Kemendagri yang memang ada aturan-aturan yang berbeda dengan Kemendikbud ya, seperti BOS gitu ya. Sehingga nanti dipersiapkan, karena sebentar lagi kita akan menyusun kegiatan 2023, termasuk dalamnya adalah BOPD. Sehingga diharapkan nanti Bu Herna silakan dibuat formnya, sekolah-sekolah negeri mengajukan RKA-nya dulu, kemudian dicek RKA isiannya, kemudian dikumulatif di KCD sebelum nanti diinput. Jadi kalau input dulu, khawatir inputannya ke mana. Akhirnya kan kejadian tahun 2022 kesina teh BOPD teh honor KB satahunan atau SPD satahunan atau makan minum satahunan gitu ya. Akhirnya kan yang agak repot di KCD. Untung DPA-nya DPA KCD, jadi kita bisa tuker-tukeran lah antar sekolah. Tetapi ini kan tidak mungkin terus dilakukan, sehingga jangan terjadi kembali seperti tahun yang sekarang. Isian BOPD padu salamet angkana wae gitu ya, sehingga isinya misalkan honor non PNS tahun kemarin ya, tahun ini ada sekolah yang diinputannya semuanya bulan 12, Januari sampai bulan November, siapa yang bayar gitu ya. Nah, itu ya, sehingga tolong nanti tahun ini kita perbaharui. Jadi sekolah sebelum menginput BOPD, nanti Bu Herna bikin dulu RKA-nya dulu, nanti kita verifikasi layak nggak layak, baru itu dipegang menjadi pegangan sekolah untuk masuk ke aplikasi SIP BOPD lah gitu ya. Itu dan yang terakhir tolong belanja modal ya, aset modal, tolong tidak ada sekolah yang berupaya tidak mengerjakannya atau kepala sekolah tidak mengontrolnya, karena beberapa audit di beberapa temuan banyak ada belanja modal yang barangnya nggak ada ya, kali laptop 20 barangnya nanti lu ya. Kali ini akan tercatat, akan menjadi hutang dan akan menjadi TPTGR. Untung masih menjabat, kalau udah pensiun dikejar nanti saat pensiun, kan sayang gitu ya. Sekali lagi untuk belanja modal tolong tidak ada yang mensiasati ya, apalagi kaitan dengan volume. Beli 5 ya 5, barangnya harus ada. Baik sekolah negeri maupun swasta. Oke, cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan ya? Berarti tutup Pak, nggak boleh ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, Mangga? Ada Pak, sedikit Pak. Enggak. Pak Hendi ya? Ya, Pak Hendi. Oh iya, Mangga Pak Hendi. Mangga Pak Hendi. Terima kasih, mumpung ada Pak KCD tadi mau nanya ke daya gitu. Saya Bu Kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD yang saya hormati, Bu Kasi, Pak Kasubag, dan teman-teman pengawas dan kepala sekolah yang saya hormati. Sedikit barangkali berkaitan dengan BOPD, Pak. Perjalanan sampai bulan ini artinya BOPD harusnya sudah 50% bisa terserap. Ya, beberapa sekolah. Tetapi kenyataannya saya berhitung juga di sekolah kami gitu di SMA 2 Subang. Bisa ngitung nama? Ya persentasenya paling juga sekitar 20-30% lah. Artinya kalau memang BOPD ini harus numpuk lagi di Desember, kerepotan kita Pak gitu. Nah permasalahan ini sudah saya sampaikan kemarin sore ke Bu Herna, apa permasalahannya sehingga kami juga sulit gitu untuk semacam GU segala macam sampai saat ini kan belum. Permasalahan itu kemarin saya sudah sampaikan pada sore hari saya telepon Bu Herna gitu. Solusi apa yang kira-kira lebih mudah gitu kan yang paling kita itu saya sudah sampaikan juga di SMA 3 ketika awal Pak Kasubag dulu di SMA 3 bahwa pada prinsipnya seandainya memang sulit ya kenapa tidak ditolak saja gitu BOPD tai kira-kira mata kese mata kerungsing mah gitu ya. Yang penting yang tenaga honorer itulah yang dibayar oleh provinsi gitu. Udah bagi sekolah ya, yang lain juga akan lebih nyaman dengan itu gitu. Itu saja barangkali Pak solusinya seperti apa gitu supaya serapan BOPD ini gitu jangan sampai numpuk di Desember dan memang kelabakan bagi kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu Pak yang kami sesalkan lah dengan cara kerja di sekolah. Jadi kecepatan pencairan anggaran sangat tergantung dari cara kerja dan cara pelaporan yang dilakukan oleh sekolah. Justru itu yang selama ini menghambat proses pencairan. Kemudian kalau non PNS sih tiap bulan pasti cair karena itu dikecualikan ya, mau rapi nggak rapi anggaran lain yang non PNS kita pisahkan. Kecepatan pencairan itu sangat tergantung yang pertama rekan-rekan bisa melakukan pelaporan yang benar. Nah, yang terjadi selama ini ari ngajukeun misalkan ya ngajukan 20 juta anu kamari, makan minum 5 juta, ATK 5 juta, SPPD 5 juta, beli barang 5 juta. Itu kan sudah kita kunci di dalam desain pelaporan tuh. Pada saat sekolah input, kemarin TBP tuh, belanjanya yang ngarang-ngarang, nggak tahu inputnya yang asal input. Maka minum yang 5 juta, di input 6 juta. Atuh ngaganggu jumlah total di KCD. Ayo di KCD nyairkan maka minum 100 juta untuk semua sekolah. Ayo di rekapan itu 120 juta kelebihan. Itu ya. Nah, itu yang keliru di sekolah. Jadi pelaporannya harus diperbaiki dulu. Yang berikutnya, nanti untuk sekolah negeri aja ya, kalau dengan swasta ini salah persepsi ya. Kita sudah meminta rekan-rekan yang belanja yang seragam, misalkan semodel ya, ATK ya, udah aja pakai LS, kan lebih cepat. Jadi tidak terbatasi oleh proses yang GU tadi gitu. Saya kira udah paham lah, tahun kemarin sudah coba diterapkan. Itu Pak Edi ya. Terima kasih Pak. Cukup ya? Cukup ya Pak Edi. Bagaimana? Mau doa lagi? Sudah aja Bu, kalau udah cukup mah. Kedah doa Ibu cekap ya. Atas ya. Tutup saja. Assalamualaikum. Semangat. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa lagi Pak. Izin lab. Izin mundur duri. Izin untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Bergerak tak